2020 masih cari EOS M3, gue juga masih pakai sih. Gue udah 3 tahun bareng kamera ini. Dan selama 3 tahun itu, gue cuma 1 kali nge-service kamera ini. Gue servis karena flip screen-nya mati. Jadi dia punya kelemahannya nih guys. Dia punya kabel fleksi yang tipis banget di sini. Gue beli kamera ini second, kejadian LCD rusak itu di antara 2 minggu atau 3 minggu setelah gue beli. Di sana gue lagi hot-hotnya untuk hunting, cari objek, buat foto. Jadi gue pengenalan dulu sama si kamera ini. Karena gue ngejar momen, jadi gue flip LCD-nya dengan secepat mungkin dan tiba-tiba mati. Dan setelah gue cek itu karena kabel fleksinya putus. Terus gue benerin, bayar 500.000 dan beres. Yang paling enak Canon itu spare part-nya banyak dan murah. Dan selama 3 minggu seterusnya itu tidak pernah rusak-rusak lagi guys. Gue pakai ini tuh sadis banget. Teman-teman gue mungkin tahu gue itu kerjanya di bidang videografi. Gue ambil kamera ini dan ini monster banget guys. Memang dia punya limit 30 menit untuk record. Tapi gue masih bisa berani untuk ngambil kerjaan full video. Misalnya kayak ada seminar, gue shoot full 30 menit gue matiin, record di tempat lain, balik lagi, record lagi, hajar lagi. Bahkan pada saat gue wedding, kamera ini cuma stay di tripod dan record. Pokoknya gue pengen full semua acara pakai kamera ini. Nggak pakai yang gede-gede gitu guys. Cukup pakai ini. Dan itu berhasil. Gila, dari panas terik matahari. Kadang wedding tuh acaranya outdoor dan dia masih bisa nggak overheat. Keren kan? Gue selalu saranin buat pemula yang biasanya nge-record pakai handphone, pakai action cam, untuk dapetin bokehnya kalian bisa kejar dengan budget minim pakai kamera ini. Dan lensa-lensa dari mereka itu, dari Canon itu keren-keren guys, tajam-tajam juga gitu. Udah bisa bersaing lah sama yang lain. Dan lensa yang paling gue saranin adalah lensa 22mm f2.0. Ini sebenarnya gue nyesel banget sih kenapa gue baru beli lensa ini di tahun ketiga. Itu pun karena lensa bawaan dari kamera ini sempet jatuh. Jadi gue terpaksa untuk cari lensa pengganti, terus gue cobain lensa 22mm f2.0. Gue bisa bilang dengan kemampuannya dia, lensa ini bisa dibilang murah guys. Oke, sekarang kita lanjut ke spesifikasi. Emang spesifikasi apa sih yang kalian butuhin? 4K? Nggak juga kan? Kamera ini bisa nge-record Full HD di 24 fps dan 30 fps, 720 di 60 fps. Dan resolusi yang lain gue nggak pernah pakai. Memang nggak ada 4K atau 60 fps di Full HD, tapi emang kalian perlu yang kayak gitu. Kalau kalian pakai 4K berarti kan untuk editingnya harus spek yang lebih tinggi lagi. Ya tapi bang, gue pengennya slow motion di Full HD. Ya lo jangan pakai kamera ini. Ya pasti harganya cari yang lebih mahal sih. Lagian kalau kerjaan masih dikit-dikit atau buat video YouTube doang, seru-seruan sama teman-teman sekolah, 720 masih oke banget buat slow motion. Atau lo bisa scale up di timeline yang Full HD. Untuk bisa dilihat dari HP kayaknya nggak akan terlalu beda jauh gitu sama Full HD. Autofocus. Banyak yang bilang kamera ini tuh autofokusnya lambat. Ya memang, tapi masih berhasil kok. Buat gua yang video YouTube kayak gini, cuma ngobrol kayak gini, saya lampu udah konstan dari sini, ada kontrasnya di sini. Dia tuh nggak pernah miss fokus guys. Kalian bisa lihat video-video gue sebelumnya. Nah itu tuh pakai Canon juga. Gue cuma set di autofocus dan dia ngedetect muka gua sebagai manusia, berhasil gitu. Nggak miss dia fokus ke mouse gua gitu, fokusnya ke keyboard gua, enggak gitu. Dia masih nganggap muka gua itu manusia. Terus yang paling gue suka itu adalah full touchscreen. Sampai sekarang aja Sony belum bisa full touchscreen. Start lupa simbol. Jadi dia menu-menunya tuh bisa touchscreen gitu. Kenapa sih bisa enak? Karena ketika lu flip screen, kalian bisa atur langsung pencet-pencet di sini guys. Oke, bisa ngatur shutter speed. Ya kan? Bisa langsung gitu kan. Resolusi foto. Resolusi fotonya tuh nggak kecil ya guys. Dia tuh punya 24 MB. Bahkan di kamera Sony yang A7S Mark III, dia cuma 12 MB untuk foto. Pixel di kamera ini lebih gede. Tapi penting nggak sih pixel? Oke, kalau pixel nggak penting, dia punya flash. Emang lu sering pakai flash juga ya? Nggak flash sih. Dia punya Hotsu. Hotsu ini untuk apa sih? Untuk misalnya trigger-trigger, misalnya kalau di studio gitu ya. Lu bisa nge-trigger pakai si Hotsu ini, atau lu punya flash eksternal, bisa nge-flash dari sini. Itu udah fitur pro banget gitu. Kemudian fitur pro yang lain itu dia punya mic input. Dia ada mic input, dia ada NFC,
walaupun gua nggak pernah pakai. Terus HDMI-nya itu dia mini HDMI. Di A6400 aja dia masih micro HDMI. Kalau di A7S Mark III sih dia full HDMI ya. Tombol-tombol di sininya masih enak, bisa diputer-puter ya kan. Dan fitur yang gue suka juga adalah audionya. Jadi audionya itu dia punya mode auto, cocok banget buat pemula. Jadi dia tuh settingannya sound recording, dia ada manual dan dia ada auto. Di fitur auto ini kita ngomong sekencang apapun, audionya nggak akan clipping. Itu sih yang gue suka. Walaupun kalau kalian mau pro lagi, kalian bisa setting ke manual. Dan keuntungan yang lainnya itu adalah warna ya. Warna Canon itu asik banget guys, terutama di warna kulit. Bahkan di EOS M3 aja dia warnanya udah langsung bagus gitu. Banyak dari teman-teman gua pindah dari Canon ke Sony, dia kesulitan banget untuk nge-grading warna. Dan gua ngerasa kayaknya lu harus balik lagi ke Canon deh. Atau ya lu pelajari lah gimana cara nge-color grading gitu. Dan selain warna, outputnya itu dia udah MP4. Jadi udah kompatibel sama handphone, sama perangkat alat editing kalian. Filenya memang kekompres, tapi dia nggak akan terlalu berat gitu untuk diedit. Filenya juga nggak gede-gede amat, lu nggak akan ngabisin banyak memori. Pakai memori standar aja dia udah cukup gitu. Jadi lu bisa hemat. Kesimpulannya kamera ini memang berat banget sih di 2020. Tapi itu tantangan buat kalian semua guys. Yang gue rasain dari tahun ke tahun, videographer itu punya tantangan yang untuk naikin kualitas. Sampai akhirnya apakah 60 fps di 720 masih bisa dipakai atau enggak. Dan itu disesuaikan dengan sekitar kalian. Kalian mungkin bisa lihat di YouTube, A7S III itu sampai ke 4K, EOS R5 resolusinya bisa sampai 8K. Tapi balik lagi guys, apakah lingkungan kalian masih bisa terima dengan 720? Apakah output 4K itu sudah ada di tempat kalian? Itu gue rasa harus dipertimbangin lagi. Dan kalau buat gue, untuk bikin channel YouTube dengan output Full HD, belum ngasilin uang dari situ, gue masih nyaman banget pakai EOS M3. Bahkan Sony gue yang ini, yang gue pakai 6400 ini, gue istirahatin dulu untuk video YouTube. Gue pakai Canon untuk main kamera. Dan kalau punya kerjaan-kerjaan yang komersil, perlu fitur yang pro, gue pakai Sony 6400. Balik lagi disesuaikan dengan kebutuhan kalian. So, gimana kalian sudah menyimpulkan apakah EOS M3 itu layak di 2020? Komen di bawah. Segitu aja videonya dari gue. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share ke teman-teman kalian yang mungkin lagi nyari EOS M3. Gue Rizal pamit. Stay produktif. Bye-bye.